Halo para pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Nah, kita berbagi apa hari ini? Kita akan berbagi di episode yang ke-114 bersama narasumber istimewa kita, seorang dokter ilmuwan dan juga budayawan rohaniwan luar biasa pokoknya, yaitu Bapak Dr. Zainal Mutakin Sofro. Beliau juga dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada. Apa yang akan kita diskusikan? Tetapi sebelum berdiskusi, please Anda tahu bahwa video ini ada karena editor channel kita Mas Heri Teguh Wiono. Kita akan berbicara mengenai talasemia. Nah, namanya indah, tapi itu luar biasa. Sebuah penyakit yang sangat unik terkait dengan darah, saya kira. Nanti kita tanyakan kepada Dr. Zainal. Dr. Zainal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dok. Saya sangat ingin tahu ya. Kemarin kita sudah membicarakan autoimun atau lupus. Ini ada lagi talasemia. Ini apakah sama-sama dengan berkait darah, Dok? Apa, Dok, yang terjadi di situ, Dok? Moga, Dok. Baik, jadi Prof, kalau kita sering jalan-jalan ke mall itu Ya. kan milih tas-tas yang mahal-mahal bahkan Prof. Tetapi sebetulnya lupa bahwa fungsi tas itu untuk apa gitu loh Prof. Iya, iya. Kalau nggak pakai Hermes, Ya, nanti kelirunya herpes itu Prof. tes. Jadi sebetulnya tubuh manusia ini kan perlu energi, gitu, Prof. Oke, Energi karena kita sebagai makhluk yang mobile, ya, dan ini perlu dukungan satu sistem yang namanya sistem sirkulasi, Prof. oke. Selama ini orang banyak fokus pada penyakit jantungnya ataupun pembuluh darahnya, lupa bahwa di dalam pembuluh darah itu ada salah satu sarana pengangkut, Prof. Hmm, Pengangkut untuk membawa oksigen, ya, sampai ke sel-sel seluruh tubuh, Prof. Ya. Ya, Sehingga nanti kalau sampai tubuh kekurangan oksigen, dia keluarnya macam-macam. Seperti badan terasa pegel, kesemutan, kemudian juga brain fog dan sebagainya, Prof. Ya. ya, ya. Dan alat pengangkut itulah yang kita namakan hemoglobin, Prof. Hemoglobin, ya. HB, Dok, kadar HB, HB. HB ya, sehingga kita kenal adanya istilah anemia. Ya. Oke, Nah, salah satu gangguan pada alat pengangkut itulah yang kita sebut sebagai talasemia. oke. Nah, yang Dok, sebetulnya maaf, Dok. Sebelum melangkah, tadi kunci disebut anemia. Anemia itu kan bukan tidak berdarah, tapi kurang darah ya, Dok kurang ya. darah, Prof. Apa ada orang kelebihan darah, Dok? Ada, Prof. Kalau produksinya itu terlalu apa ya, terlalu Aktif ya? cepat, ya, terlalu cepat, ya. Maka kita selalu kembali kepada mekanisme apa yang kita namakan homeostasis, Prof. Oke. Atau steady state, yaitu satu kondisi yang betul-betul balance, ya. Hmm. Yang ini mengantarkan kita pada yang maha pengatur, yang luar biasa. Jadi Hmm. memang tubuh kita ini merupakan ayat-ayat Allah yang nampak di depan mata kita yang sangat menakjubkan, gitu. Oke, oke, Jadi oke, Dok. kembali lagi Prof, kalau Prof ngendiko bab anemi itu ya sebetulnya bisa karena kurangnya sel darah itu sendiri Hmm. atau karena kekurangan zat yang mengangkut oksigen tadi, hemoglobin, Prof. Ya. Ya, Yang ini pasti berkaitan dengan asupan makanan yang mendukung terbentuknya hemoglobin tadi. ya. Ya. Di antaranya yang Prof itu sering tergelitik dengan nasihat ahli gizi. Kalau habis makan jangan minum teh loh ya, bahaya. Anemia. Karena dikhawatirkan absorpsi dari Fe atau zat besi itu menjadi berkurang. Tapi Ya. sebetulnya Prof kita ini tidak perlu khawatir nih. Tubuh ini kalau memang
sedang mengalami anemi, Prof. Terutama pada unsur Hb-nya, Hmm. itu akan sangat lahap memasukkan zat besi ke dalam tubuh, Prof. Ya. Oke. Ada Sehingga ada instrumennya, Dok, untuk begitu. ya, jadi usus itu menjadi lahap untuk mengkonsumsi zat besi. Sebaliknya kalau sudah jenuh, Prof, Hmm. walaupun kita mengkonsumsi obat-obat yang mengandung kadar besi yang tinggi, itu pun nanti akhirnya dikeluarkan. Oh, Sehingga sampai-sampai warna feses itu menjadi hitam, Prof. Ya, ya. karena sudah jenuh dengan zat besi. Jadi menarik sekali loh, Bro. Mekanisme di dalam tubuh ini. Kalau sampai kelebihan zat besi, maka kita kenal dengan satu istilah yang namanya hemosiderosis, Bro. Hemosiderosis. Ya, jadi besinya itu disimpan di berbagai organ, tuh, Bro. Ya, sehingga itu yang namanya kelebihan zat besi. Nah, kembali ke talasemi tadi, Prof. Memang Ya. ada trait tertentu dari kelompok manusia yang rentan terhadap apa, talasemi itu tadi. Jadi itu eh, kalau kita telusuri ke asal usul suku bangsa tertentu mengatakan yang Oh, banyak. oh, jadi suku bangsa tertentu itu anu, Dok, apa cenderung risiko tinggi terhadap talasemia. Seperti halnya misalnya orang kulit putih itu risiko tinggi kanker kulit. Tapi kita berpanas-panas itu jarang kanker kulit terjadi. Leres, Prof. Jadi memang itu bisa dipetakan, Prof. Hmm. Jadi dari dataran Cina terus ke wilayah apa baratnya Indonesia terus Nusantara itu bisa dipetakan, dan itu yang memetakan kakak saya sendiri, Prof. Jadi kalau bicara talasemi sebetulnya yang lebih pas itu dengan Kang Mas ya, 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 anu, Prof. Abdul Salam salam. Nggih, Sofro nggih. itu Di memang Jakarta, nggih. Mugi-mugi, ya, mugi-mugi mendengarkan ini, Dok. ya. dan dan tidak duko-duko loh ini kok Bro, belum ke pasar kok. kaplengku loh. Oke. Din, belum minta rekomendasi untuk beasiswa saking Dokter Salam ini. Subhanallah, Kakak-kakak subhanallah. panjenengan. Alhamdulillah. Terus Nah, sepindah balik. thalassemia, Dok, ada nggak artinya thalassemia itu? Atau nama orang yang menderita pertama atau yang menemukannya? Menikah, Prof. Saya tidak bisa betul sakit matur, tapi memang ada kelainan jin ya, dari hemoglobin tadi sehingga sangat rentan terhadap kehancuran eritrosit itu sendiri, Prof. Oh, Sehingga ada kecenderungan eritrosit itu limpahnya membesar. indikator kekebalan juga, Dok. Eh, Beda, Prof. Jadi itu apa ya? Umurnya menjadi pendek itu. Apa? Begitu dia masuk ke perangkap organ yang namanya limpa, Prof, Hmm. atau lien, Hmm. kemudian hancur. Sehingga yang menonjol adalah organ limpanya itu jadi besar. Ya. Jadi, Oh, jadi penderita thalassemia itu apa simptomnya adalah limpanya membesar. Heparnya nggak masalah, Dok. ya saya kira karena penghancuran sel darah merah itu kan yang paling bertanggung jawab kan limpa, ya. Limpa atau lien, Prof. Oh, iya. Limpa itu beda dengan limfe loh, Prof. Oke. Ya, Kalau ya, ya. limfe itu cairan, cairan, bagian cairan darah. Oke. Nah, itu kalau sel darahnya itu cepat hancur, itu yang dialami apa? Pusing atau ngedok, ngilu gitu, Dok. Ya, pastinya, Prof, itu juga bisa mengganggu metabolisme dalam otak, ya. Jadi untuk proses-proses kognitif juga bisa terganggu. Kemudian karena sifatnya menyeluruh, ya persis apa yang disampaikan Prof tadi. Jadi gampang lemes, gitu, gampang pusing, dan sekali lagi ini menjadi isyarat bagi lingkungan, Prof, untuk Oh, lebih empati, Prof. ya, ya. Jadi jangan malah meresponnya dengan kekhawatiran, kepanikan, ya. Ya. Karena ini adalah salah satu ayat
Allah yang dipersembahkan, yang dihadiahkan untuk kita untuk senantiasa mencarikan jalan keluar. Iya, Ya, salah satu sifat rububiyah, ya. Rabbil Alamin itu kan tidak hanya mencipta, tetapi juga menyajikan ini loh masalah. ya. Silahkan Anda teliti, Anda kaji sehingga bisa Mhm. menemukan solusi yang terbaik. Jadi kalau thalassemia itu karena HB-nya rendah dan sebagainya itu kan Iya. perlu anu dok, transfusi apa itu dok kalau diperlukan. Betul, Prof. Tadi Prof kan sudah ngendiko, adanya anemi tidak bisa kita biarkan, Prof. Hmm. Tapi harus betul-betul diatasi dengan cara tadi rajin melakukan apa ya, eh, suplai ataupun support dari darah yang baru maka Oh, nggak bisa ya dok dikasih apa obat itu supaya. Tapi kalau dikasih obat, oh, produsennya itu masalahnya males dok itu. Nggak iya, bisa. rapuh gitu. Cepat sekali rapuh. Kalau dibandingkan dengan lupus dok, itu apa lebih menurut data statistiknya lebih penderitanya lebih banyak mana itu dok? Iya, sebagaimana tadi saya sampaikan Prof. Iya. Jadi tema yang Prof ajukan ini sangat menarik ya. Jadi ada dua hal yang ya menggelitik untuk kita cermati. Iya. Iya, Jadi kalau talasemi itu kan tadi mengikuti peta dari apa ya kehidupan penduduk di ya. tempat tertentu kata. Kalau lupus itu kan imun ya, jadi Iya. lagi kok kita belum menemukan petanya yang jelas ya. Tapi kalau menapa kalau talasemi sudah jelas itu petanya. Oh, jelas peta kewilayahan Nah, orang kewilayahan, Prof. thalassemia. Lurus, lurus. Termasuk Indonesia rendah atau tinggi dok itu? Ya relatif tinggi loh, Prof. Oh, iya. Sangat tinggi. Dan tapi itu ada anunya dok, ada hikmahnya. Temannya Betul, banyak, bisa membuat apa komunitas, bisa membuat grup. Itu kan penting betul, berita-berita seperti itu dok. betul. Saling mensupport gitu. Iya kan dok? Kembali, Prof, ke cara pandang kita ya. Jadi ada satu ungkapan asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi Anda memandang itu buruk ya. Iya. Tapi di balik itu banyak kebaikan, Prof. Dan Hmm. lagi-lagi menempatkan kita pada posisi yang tingkat pemahamannya masih kurang. Iya. Dan pengetahuan itu mutlak yang memiliki adalah yang menciptakan itu sendiri. Sehingga tugas kita sekali lagi, Prof, belajar sepanjang hayat, Prof. Iya, iya, iya. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Iya, luar biasa. Dan ah, urusannya kalau spesialisnya apa dok yang penanganan thalassemia itu? Gimana kok Nuklir. hematologis. Ah, terkait darah itu. J, hematologis. Oh, hematologis. Berarti masih satu spesialis dengan lupus tadi, Dok. Menai lupus menika kelebet yang imun, Prof. Oh, Imunitas. salah dia. Beten malih, Prof. Ya. Ya Jadi itu ampun. sama-sama dalam payung penyakit dalam itu internis, tetapi subnya beda lagi. Wah, oke lah. Matur nuwun, Dok. Ini menjelaskan kepada orang yang nggak paham. Insya Allah pahalanya lebih banyak, Dok. Bisa Saya nggak paham. dan itu bisa luput, Prof, dari Bisa pengetahuan luput. Bisa. Aduh, ya ampun. Tuhan. Para pemirsa itulah apa tausiah dari Dr. Zainal tadi. Yang penting kalau kita sedang mendapatkan ujian dari Allah berupa sakit apapun, harus sabar, pasrah diri, jangan panik kuncinya itu. Oke, Dok, betul ya? Alhamdulillah. Nah, itulah. Dan saudara ketemu lagi di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan puasa kita semua bagi yang menjalankan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan Anda semua juga mendapatkan Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir ini. Terima Amin. kasih, Dok. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.